Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Kusmawati, mahasiswi BINUS Online, jurusan Bisnis Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai peran Apindo dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan inklusif dengan fokus pada UMKM dan kaitannya dengan pencapaian SDGs nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Topik ini saya pilih karena dunia kerja di Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan besar, baik dari sisi teknologi, kebutuhan industri, maupun tantangan sosial ekonomi. Peran asosiasi seperti Apindo menjadi sangat penting untuk menjembatani kepentingan pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Baik, untuk latar belakangnya, kita tahu bahwa Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam dunia kerja. Pertama, tingkat pengangguran, khususnya di kalangan anak muda yang masih cukup tinggi. Kemudian masih ada kesenjangan akses pekerjaan antara daerah perkotaan dan pedesaan dan juga antara laki-laki dan perempuan. Ketiga yaitu adanya gap yang cukup besar antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Kondisi ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengurangi daya saing bangsa. Karena ini dibutuhkan lembaga yang bisa menjadi mitra strategis baik bagi pemerintah maupun dunia usaha untuk mencari solusinya. Apindo hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan mendorong terciptanya iklim ketenagakerjaan yang lebih adil, kompetitif, dan inklusif. Baik, untuk perumusan masalahnya, yang pertama bagaimana Apindo mendorong ketenagakerjaan inklusif, kemudian strategi apa yang dilakukan untuk memperkuat UMKM, dan yang terakhir bagaimana kolaborasi lintas sektor memperkuat ekosistem tenaga kerja. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada 3 pertanyaan yang menjadi fokus pembahasan. Eh, Jawaban dari ketiga pertanyaan inilah yang akan saya bahas berdasarkan hasil literatur, wawancara, dan analisis lapangan. Untuk metode dan prosesnya, eh, saya menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pertama studi literatur dari artikel laporan resmi dan publikasi terkait dunia kerja dan UMKM. Kedua, observasi tren UMKM serta wawancara langsung dengan narasumber yang memberikan insight tentang peran asosiasi dalam membina pengusaha. Yang ketiga itu observasi terhadap tren UMKM saat ini, terutama bagaimana mereka beradaptasi dengan digitalisasi. Dan yang terakhir, saya menggunakan kerangka Sustainable Development Goals serta model Pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademis, media, dan masyarakat. Pada proyek ini ditemukan peran Apindo, yaitu Apindo seringkali memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, misalnya terkait upah minimum, program pemagangan, serta perlindungan tenaga kerja. Dengan begitu, kebijakan yang dibuat pemerintah bisa lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian, yang kedua, pengembangan UMKM. Apindo aktif mengadakan program seperti Apindo UMKM Expo yang membuka akses pasar lebih luas bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, ada juga program UMKM Merdeka yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan literasi bisnis UMKM agar bisa lebih naik kelas. Yang ketiga itu ya, kolaborasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja yang menghubungkan atau menjembatani ini yaitu Apindo untuk kepentingan ketiga pihak sehingga tercipta iklim kerja yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi yaitu tentu dalam praktiknya ada banyak tantangan yang dihadapi, misalnya literasi digital UMKM masih rendah sehingga mereka sulit bersaing di pasar online. Selain itu, akses pembiayaan masih menjadi hambatan besar karena banyak UMKM yang belum bankable. Yang terakhir, regulasi ketenagakerjaan juga belum seragam di semua daerah yang kadang membuat kebijakan sulit dijalankan. Yang terakhir itu inklusivitas bagi kelompok difabel maupun pekerja rentan masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Solusi dan strategi yang dijalankan
Apindo mendorong berbagai solusi dan strategi, yaitu yang pertama meningkatkan literasi digital melalui pelatihan dan sosialisasi kepada UMKM. Yang kedua memperkuat kolaborasi Pantehelik, yaitu dengan menggandeng akademis, pemerintah, pengusaha, media, dan masyarakat sipil. Yang ketiga membantu UMKM mendapatkan akses modal dan pasar melalui program pendampingan dan expo. Yang keempat memperluas program pemagangan dan pelatihan vokasi bagi anak muda agar siap bekerja sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kelima, yang terakhir adalah memperjuangkan kebijakan inklusif termasuk kesetaraan gender dan akses yang lebih baik bagi difabel. Baik, untuk proyek ini memberikan refleksi pribadi diri saya sendiri, yaitu dari pembahasan ini saya pribadi belajar banyak bahwa inklusivitas bukan sekedar jargon, tapi harus diwujudkan dalam aksi nyata. UMKM di sekitar kita sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar, hanya saja masih sangat terbatas pada modal, akses, atau pengetahuan digital. Sebagai individu, saya ingin berkontribusi misalkan dengan mendukung UMKM lokal, dengan membeli produk mereka, atau sekedar membantu promosi di media sosial. Karena saya percaya dukungan kecil dari setiap orang bisa memberikan dampak besar bagi pertumbuhan UMKM dan tenaga kerja di Indonesia. Kesimpulannya, sebagai penutup, ada 3 poin penting yang bisa kita simpulkan, yaitu pertama, Apindo berperan besar dalam mendorong terciptanya ketenagakerjaan inklusif di Indonesia. Kedua, UMKM adalah motor utama penciptaan lapangan kerja sehingga harus mendapat dukungan penuh. Ketiga, kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan Pantehelik adalah kunci untuk membangun ekosistem tenaga kerja yang berdaya saing dan berkelanjutan menuju Indonesia maju. Uh, Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama-sama mendorong terciptanya ketenagakerjaan inklusif demi Indonesia maju. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.